Bencana banjir menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan membutuhkan penanganan cepat serta sistem pendekatan yang rapi. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi Jaran, sebuah solusi digital yang mempermudah koordinasi antara masyarakat terdampak, relawan, dan pemerintah dalam hal pelaporan, pencatatan korban, dan distribusi bantuan. Untuk tujuan pengembangan ini adalah yang pertama menyediakan sarana pelaporan banjir secara real time oleh warga, menyediakan dashboard untuk pengelolaan laporan dan bantuan logistik oleh admin, pengoptimalan alur distribusi bantuan dengan pengelompokan tingkat keparahan otomatis. Deskripsi umum aplikasi. Jaran Jaringan Bantuan Banjir ini merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk jenis aplikasinya ini adalah desktop atau Java Swing, menggunakan bahasa pemrograman Java dan basis data MySQL. Arsitektur model view controller atau MVC, terus tools NetBeans. Untuk tujuannya yaitu tujuan utama dari proyek pengembangan aplikasi Jaran adalah menciptakan sebuah sistem informasi desktop yang dapat digunakan untuk mendata dan mengelola informasi bencana banjir secara efisien dan struktur. Untuk fitur aplikasi, yang pertama ada manajemen pengguna. Ini ada login pengguna, terus ada akses berbasis peran, dan pelacakan riwayat login. Ada pelaporan banjir atau desktop pengguna. Yang berisi, yang pertama ada pengajuan laporan, yang kedua perhitungan tingkat keparahan otomatis, dan yang ketiga status laporan, yang keempat tampilan laporan pengguna. Manajemen laporan banjir atau dashboard admin input form. Yang pertama melihat semua laporan. Admin dapat melihat seluruh laporan yang masuk dalam bentuk tabel. Terus yang kedua detail laporan, menampilkan informasi pelapor, alamat, kebutuhan khusus, jumlah kakak, telepon, tingkat keparahan, status, dan tanggal. Yang ketiga manipulasi data, ada tambah, edit, atau hapus laporan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya validasi formulir. Validasi dilakukan untuk menjaga integritas data. Yang kelima, mencegah data. Admin dapat memfilter laporan menggunakan bilah pencarian. Terus yang keempat, manajemen bantuan atau dashboard admin bantuan form. Yang pertama ada melihat data bantuan. Tabel ini berisi informasi kategori, barang, kuantitas, dan keterangan. Yang kedua ada manipulasi data bantuan. Ada tambah, edit, dan hapus item bantuan. Yang ketiga ada input, validasi input. Kuantitas wajib numerik, keterangan wajib alfabetis. Yang keempat ada form reset. Tombol batal digunakan untuk membersihkan input form. Terus yang kelima penanganan kesalahan dan umpan balik pengguna. Yang selanjutnya ada detail teknis. Menggunakan bahasa pemrograman Java, alat build grade versi 8.14.1, menggunakan basis data MySQL, database laporan banjir, build GUI framework Java Swing, arsitektur model view controller atau MVC.
Untuk tingkat keparahan manajemen data korban banjir, yang pertama ada ringan, jumlah kakak rendah, sedang, jumlah kakak menengah, dan yang terakhir ada berat, jumlah kakak tinggi. Yang terakhir ada fitur, filter, dan pencarian terbatas. Fitur pencarian dengan search bar hanya tersedia pada platform Java yang digunakan admin untuk mencari laporan banjir berdasarkan kata kunci. Terus yang kelima ada diagram kelas. Diagram kelas ini menyajikan gambaran arsitektur perangkat lunak aplikasi penanggulangan banjir atau JARAN, Jakarta Responsive Alert Network, dengan pendekatan model MVC yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk struktur utama, yang pertama ada paket APK JARAN, merupakan akar dari aplikasi, berisi kelas app sebagai titik masuk utama program. Yang kedua ada paket view yang berisi kelas-kelas yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna UI kepada user, login form, input form, lapor form, dan bantuan form. Yang ketiga ada paket controller atau lapisan logika bisnis, berisi kelas-kelas yang menangani logika bisnis aplikasi dan bertindak sebagai perantara antara view dan model, login controller, input controller, lapor controller, dan bantuan controller. Yang keempat ada paket model atau lapisan data, berisi kelas-kelas yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan interaksi dengan database. Terus ada base model, login model, lapor model, input model, bantuan model, dan login. Yang kelima, hubungan antar kelas, view dan controller. Setiap kelas view berinteraksi dengan satu atau lebih kelas controller untuk menangani aksi pengguna dan memicu perubahan data. Misalnya, login form menggunakan login controller. Yang selanjutnya ada controller dan model dan base model, login model dan login, navigasi antar halaman atau view, visuali antar muka pengguna, ada admin bantuan, mungkin gambarannya seperti ini, admin main, login, user, terus ada gambaran umum database, tabel, ada ID, username, password, posisi, ada tabel pelapor, ID, tipe pelapor, alamat, kebutuhan khusus, jumlah kakak, telepon, tingkat keparahan, status, username, tanggal lapor. Terus yang ketiga ada tabel bantuan yang berisi ID, kategori barang, nama barang, kuantitas, dan keterangan. Untuk manfaat aplikasi ini sendiri, pengembangan aplikasi JARAN memberikan manfaat yang signifikan bagi secara teknis, sosial, maupun edukatif. Secara teknis, aplikasi ini membantu mempercepat dan mempermudah proses pencatatan serta pelaporan data terkait bencana banjir. Secara sosial, JARAN mendukung proses distribusi bantuan yang lebih akurat dan merata. Sementara itu, dari sisi edukatif, proyek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu pemrograman berorientasi objek dan desain arsitektur perangkat lunak. Oke. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tepatnya menunjukkan demo atau penggunaan dari teknologi atau yang sudah kita buat ini. Yang pertama ini kita mulai dari bagian login. Tapi sebelumnya aku juga jelasin sedikit kok sampai sini gimana. Yang pertama kan awalnya kita di admin ini. Kita klik yang di login formnya atau kalau saya kan awalnya mau masuknya ke login form. Jadi saya pilih yang ini, terus ke ini klik kanan, run. Terus nanti masuk ke bagian ini. Nah, terus pertama saya akan menunjukkan penggunaannya.
Yang pertama kita mulai dari loginnya dulu. Kita mulai login ke arah sebagai user. Yang pertama kita misal, kita adalah user dan punya username-nya misalnya member dan password-nya hanya misal saja member 123. Lalu kita login. Nah, kita akan masuk atau diteruskan ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi atau mengajukan laporan kita. Dimulai dari yang pertama pelapor. Pelapor di sini tuh maksudnya kita sebagai pelapor itu adalah siapa? Apakah kita sebagai warga, sebagai RT RW atau sebagai lain-lainnya? Misal pertama saya di sini sebagai warga biasa. Lalu yang kedua adalah alamat. Alamat di sini maksudnya adalah daerah di mana daerah yang kena banjir itu daerah mana? Tempatnya yang Anda mau laporkan itu daerah mana? Misal kita isi di Jalan Bukit Kidul, hanya pemisahan saja. Lalu jumlah kakak di sini maksudnya itu di jalan tersebut yang terdampak itu ada berapa banyak orang. Misal kita isi 20. Nah, jumlah kakak ini juga nanti akan sangat berpengaruh dalam hal menentukan tingkat keparahannya juga. Terus yang keempat itu ada nomor telepon. Di mana nomor telepon itu di sini harus dimulai dari angka 62 ya. Misalnya 62, ini hanya saya ngasal 87. Nah, misalnya gini, lalu kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu tinggal kalian pilih saja apakah di alamat atau daerah Anda itu yang termasuk dalam jumlah KK20 ini ada yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Kalau semisal Anda pilih yes, nanti dari pihak kami, dari pihak penanganan akan menghubungi melalui nomor telepon ini dan menanyakan kebutuhan khusus apa agar sehingga lebih nyaman untuk pemilik kebutuhan khusus karena tidak terpampang dengan jelas. Lalu semisalnya pilih no, maka sudah. Lalu di sini ada juga result yang mana menunjukkan hasil atau histori dari laporan Anda. Kalau Anda tidak mau melihatnya, tinggal normalnya akan tampilannya seperti ini atau tinggal Anda uncek gini. Kalau misalnya mau lihat, tinggal dicek saja, tinggal dicentang. Terus selanjutnya saya juga akan menunjukkan misalnya dalam hal peringatan-peringatan untuk membantu. Misalnya kali ini kan jumlah kakak harus butuhnya angka beneran. Misalnya saya masukkan gini, maka akan muncul peringatan jumlah kakak harus angka. Misalnya ini saya mulai dari angka 4, maka muncul peringatan ini. Nah, peringatan dan persyaratannya di sini juga ada banyak. Yang pertama, harus berupa angka. Yang kedua, harus dimulai dengan 62. Dan yang ketiga, harus berjumlah 10 sampai 14 angka. Di sini kan kita udah nyoba yang mulai 62, error. Lalu kita misal coba kalau pakai angka, pakai tulis huruf, error juga. Lalu tetap pakai 62 tapi angkanya dibanyakan, akan error juga. Lalu misalnya kita hapus. Misalnya ini kita hapus juga, ini juga akan error karena belum semuanya keisi. Nah, kalau misalnya semuanya sudah keisi dan benar, maka akan bisa langsung kita kirim. Ingat ini jalan namanya Jalan Bukit Kidul. Kirim. Apa kamu sudah yakin? Pilih yes. Sudah. Dan data akan masuk di sini. Ini dia. Lalu setelah itu, ini kan dari pihak user. Kita tinggal tunggu, sebagai user kita tinggal tunggu dalam hal mengenai status penanganannya ini. Nah, kita karena aku mau nunjukin bagian admin juga, logout dulu. Nah, semisal karena dalam ini saya itu juga mengatur dalam dua bentuk kalau kita mau masuk admin. Yang pertama, kita masukkan username-nya admin dan password admin 123, di mana di sini maksudnya dari username dan password adalah khusus. Dan yang kedua itu kita bisa pakai nama dengan posisi, asalkan posisinya admin, begitu. Nah, seperti masuk. Lalu misal kita coba yang admin. Oh ya, sebelumnya juga saya tunjukkan kalau misalnya nih belum keisi semua akan muncul peringatan begini. Ataupun kalau misalnya salah, harusnya kan admin 123, tapi ini saya ganti 2. Muncul peringatannya tapi masih sama. Nah, gitu. Lalu login. Nah, masuk ke sini dan kita sebagai admin bisa melihat yang
hasil dari laporan sebelumnya. Ini. Nah, terus di sini kita juga bisa melakukan search, misalnya sebelumnya saya juga jelasin tentang keparahan. Ini kan keparahan di sini muncul berat. Keparahan ini tuh diambil dari jumlah kakak. Kalau semisal, kalau tidak salah, ada di codingnya, di bagian nah, kalau semisal jumlah kakak yang dimasuk, jumlah kakak inputnya itu ada kurang dari sama dengan 5, itu maka akan dianggap sebagai ringan. Kalau semisal kurang dari sama dengan 15, berarti antara 6 sampai 15 itu sendiri dianggap sedang, dan lainnya yang lebih dari itu dianggap berat. Nah, seperti itu untuk yang keparahan. Lalu bahas juga yang mengenai status. Status ini itu ada 3, yang mana default-nya adalah belum ditangani atau awal ketika masuk. Lalu setelah itu juga ada sudah ditangani dan evakuasi. Evakuasi itu akan dipilih ketika keparahannya itu adalah berat. Dan karena ini keparahannya adalah berat, maka di sini kita perlu melakukan evakuasi sehingga bisa langsung edit saja. Nah, ini nanti sini ke edit, nanti dari pihak user juga akan ke edit. Edit evakuasi. Tapi selain evakuasi, juga masih ada lanjutannya. Jadi urutannya itu kita lihat dari tingkat keparahannya. Kalau semisal tingkat keparahannya itu adalah berat, maka langsung masukkan statusnya evakuasi. Tetapi kalau misalnya tingkat keparahannya itu nggak termasuknya ringan atau sedang, itu bisa langsung, maka akan langsung dibiarkan belum ditangani dulu. Nah, kita nanti masuk ke daftar bantuan. Nah, daftar bantuan ini ada banyak pilihan, tapi saya baru memasukkan yang ringan dan berat, yang sedang belum. Nah, jadi cara kerjanya yang daftar bantuan ini adalah kita lihat sesuai kategorinya. Karena tadi kategori keparahannya adalah berat, maka yang digunakan adalah ini, dan ini. Begitu. Nah, semisalnya ini nanti, ini kan sudah tahu barang yang mau dikirim bantuannya apa saja, dan jumlahnya dan lain-lain sesuai yang dilihat di sini. Nanti maka selanjutnya bisa kita infokan ke pihak pengirim bantuan, dan ketika barang bantuan sudah dikirimkan, maka di bagian sini bisa kita ubah menjadi sudah ditangani, alias sudah selesai. Ubah seperti ini. Lalu di bagian ini juga, di bagian user juga akan keubah. Jadi sudah ditangani. Nah, lalu selain itu saya juga akan menunjukkan kalau di bagian admin dan bahkan bantuan itu juga kita bisa mau memasukkan data baru. Misalnya ini juga sama, pilih seperti tadi, misalnya RT RW, Jalan Semarang misal, jumlah kakak. Misalnya karena kita tadi kan sudah ketemu yang berat, kita atur kalau misalnya cuma 7. Nomor telepon, kebutuhan khusus. Nah, ini langsung status bisa kita pilih aja di sini. Lalu tambah. Ada di paling bawah. Terus kalau edit tadi kan juga sudah saya tunjukkan. Nah, terus kalau ini itu kalau kalian supaya untuk memudahkan kita ketika edit, dibuat supaya ketika kita klik di salah satu baris, misalnya seperti ini, itu kan akan langsung otomatis di sini keubah. Tapi kalau misalnya kalian mau hapus yang ini, tinggal batal, hilang semua dan langsung kembali ke bentuk default. Lalu untuk ini kita juga bisa melakukan searching. Misalnya kita mau lihat keparahan yang berat, kita tulis berat aja. Nanti muncul yang berat semua. Oke. Terus yang selanjutnya ini juga bisa kita hapus. Tinggal hapus langsung aja. Nah, sudah hilang. Lalu yang dapat bantuan juga sama. Ini juga langsung bisa. Kalau mau misalnya dibatal, hilang semua. Terus kalau mau create misalnya saya langsung aja
200 ini di create tambah. Akan langsung tambah ke sini. Terus hapus. Tutup. Logout. Lalu selain itu saya tuh juga menambahkan session. Jadi ketika kita misal masuk, nah ini datanya bisa kita lihat dari scrollnya ini. Dan ini untuk yang tadi member dan member 1 dengan password member 123. Nah, ada juga yang member lainnya. Yang ini. Kita coba. Login. Nah, ini lebih sedikit. Jadi tabel yang ditampilkan itu berbeda, alias ada session ID-nya. Seperti itu. Nah, ini kan demo sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai codingnya. Yang mana atau shortcut-nya. Yang mana saya langsung mulai dari bagian yang coding dulu aja. Yang paling saya awal jelaskan adalah login. Ini kita mulai dari yang bagian model. Oh ya, sebelumnya ini kan ada. Nah, terus selanjutnya ini ada juga MFC atau model controller dan view. Gampangnya ini view adalah front end, model adalah back end, dan controller adalah penyambungnya. Paling gampang begitu. Nah, kita mulai langsung aja dari yang model, yang mana login. Ini pertama kita bikin ada objeknya dulu, terus ini konstruktor buat nangkep, ini setter getter, seperti normal Mas Yan. Terus ini sebenarnya nggak terlalu kepake sih. Cuma untuk override, cuma untuk nunjukin override-nya ada gitu. Selain itu, nah kita langsung lanjut aja ke login model. Nah, di sini kita bisa lihat ada penggunaan untuk menyambung ke database, yang mana kita bikin dulu tipe data connection dengan namanya con, lalu protect tipenya. Terus public base model, ini karena sesuai namanya ini jadinya konstruktor gitu. Terus SQL exception, jadi maksudnya kalau misalnya yang dalam ini error, maka ada errornya, penanganan handle errornya ini. Terus ini driver manager get connection, jadi kita pakai namanya dari driver manager ini untuk get connection, untuk kesambung ke database, yang mana ada, kita tulisnya ini JDBC MySQL, jadi kita nyambung ke MySQL dengan protokol JDBC. Lalu hostnya localhost, ini adalah portnya, ini nama database-nya, ini sebagai user, dan ini password, karena passwordnya kosong jadi biarin aja. Lalu kita lanjut ke yang login model. Nah, public class login model, extend base model. Ini login model itu kayak ini public class login model, extend base model ini adalah turunan. Lalu terus di sini kita pakai konstruktor, terus SQL exception seperti tadi lagi, handle errornya, terus login model super, yang alias dia mewarisi fungsi dari base model ini. Nah, terus kita langsung pakai aja public login, nama kelasnya login. Tipe kelasnya login, nama kelasnya login, dengan menerima input ini handle error juga. Lah, ini seperti kalau kita mau nulis di SQL, query SQL-nya. Terus ini sama dengan itu karena kita di sini mau pakai SQL injection untuk keamanan. Nah, jadi kita langsung di sini prepare statement PST connect con prepared statement SQL. Kita masukin ini. Nah, terus pakai yang PST ini, kita set string 1 2. 1 ini, 2 ini. Terus result.s PST execute query. Execute query itu kalau buat select. Kalau buat yang lainnya nanti ada juga, ini saya jelaskan lagi. Terus untuk ini rs.next. rs.next itu maksudnya selama di dalam rs ini masih ada, jalan terus. Nah, rs.next itu buat ngambil per baris. Jadi di sini string posisi rs.get string posisi. Jadi dari rs ini ambil yang posisi.
Terus kita masukkan, kita bikin kelas baru yang tadi dari login ini, new login, username, posisi, masukin. Kalau memang RS next-nya ini ada, kita bikin. Kalau nggak ada, return null. Terus kita nyambung ke controller. Nah, controller ini adalah bisa diomongkan lanjutan dari tadi. Ini login model, kita bikin dulu tipenya user model. Login model ini, tipe data login model ini karena dari ini ya. Terus login controller, terus SQL exception seperti tadi, ini juga sama. Ya, terus lalu ini new login model, kita bikin kelas baru, objek baru, bikin ya gitu. Lalu dengan nama user model, sehingga nanti di bawah kita bisa langsung pakai fungsi-fungsi yang ada di dalam login model melalui user model, misalnya user model login yang sebenarnya jadi sini, ini gitu. Lalu selanjutnya kita login form tampilannya seperti ini. Nah, untuk code-nya seperti ini. Nah, yang pertama ini juga sama, ini inisialisasi Mas Ian. Ini juga inisialisasi untuk array list. Ini bisa dibaca login history itu array list, tipe datanya array list, dan di dalam login history tipe datanya adalah login. Terus public login form. Ini konstruktornya ini, jadi yang di dalam login form ini nanti yang bakal dijalanin. Terus ini gue bikin kelas lagi login controller yang nanti bisa dipakai di bawah. Terus ini ada surprise warning. Ini secara nggak langsung itu seperti inisialisasinya. Nah, tapi untuk data type dari JLabel 1 login button itu ada di paling bawah, ada di sini. Terus yang sisanya paling bawah ini, seterusnya ini sampai yang pokoknya abu-abu ini, itu semua menjelaskan untuk tampilan ini. Misalnya kayak ini, set text form login untuk ini, set text ada username, password, dan seterusnya. Ada login juga, set text dari login button untuk ini, dan seterusnya. Ini juga sama Mas Ian untuk tampilan-tampilan. Lalu selanjutnya session. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, pakai session ID supaya untuk username member ataupun halo itu bisa berbeda isi tabelnya. Lalu selanjutnya kita ke sini. Nah, login button action perform itu dari untuk ini, login ini. Kalau misalnya ditekan, maka akan dilakukan ini. Dari user, kita ambil teks, user itu adalah ini. Dan dari password, get password. Kita ambil ini, terus diubah ke string, jadilah begini. Terus kita cek apakah ada isinya atau tidak, username sama password. Kalau misalnya tidak ada isinya, maka akan error gini. Tapi kalau ada, kita lanjut ke try. Kita ambil dari fungsi login controller yang tadi ini, handle login, kita masukkan isinya, username password. Nah, dari username nanti akan keluar output. Nah, outputnya ini apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya nanti yang di bawah, kalau ada alias tidak sama dengan 0, maka lanjutkan yang di bawah. Login history untuk array list login history, kita lakukan for atau iterasi, tipe datanya yang iterasi atau dalamnya login history tadi kan login, makanya tulis begini. Nah, terus you get username alias dapat ambil username dari login history, yang mana dari fungsi ini, get username ini. Apakah get username ini equal ignore cache dengan username? Maka alias ini sebenarnya untuk mengecek apakah user ini sebelumnya sudah login atau belum, itu. Terus return. Lalu di sini kalau misalnya tadi usernya kan sudah masuk, maka akan ditambahkan ke login history, sehingga kalau misalnya kamu mau masuk lagi, bakalan muncul error ini, gitu. Terus untuk selanjutnya ini untuk masukin yang sessionnya tadi. Nah, ini kita dari user ambil posisi untuk mengetahui supaya tadi, karena kalau misalnya admin kita masuknya ke input form, kalau member masuknya ke pelapor form, begitu. Ini equal ignore cache itu untuk apakah ini setara dengan apakah isi dari posisi setara dengan admin, tetapi dengan mengabaikan huruf kapital. Terus ini new input form set visible. Yang input form tadi ini dipanggil, pelapor form juga dipanggil. Di sini sama aja, dan set visible true, berarti ditampilkan gitu. Ini kalau misalnya error alias di posisi tidak valid, posisinya beda. Ini kalau misalnya passwordnya salah gitu. Dan ini error-error lainnya. Lalu ini kalau yang dalam ini intinya sebenarnya untuk menampilkan apakah mau nampilin gambarnya itu pakai tipe Nimbus atau enggak. Nimbus itu supaya bagus.
Terus yang lainnya ini ini buat nampilin login formnya supaya tadi login form set visible. Ini sudah saya jelasin tadi, buat lanjut yang di atas. Nah, terus ini kan login sudah. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan pelapor untuk model dan controller. Mulai dari yang model dulu. Ini kita buat untuk koneksi. Ini juga intinya sama, koneksi. Sama aja kayak tadi, cuma kalau tadi itu kalau ini tadi kan kita bikin kelas sendiri, kalau ini langsung di dalam kelas sebenarnya, tapi sama aja intinya. Terus ini juga sama, ini untuk fungsi menambahkan data, yang mana dia menerima input ini ya, semua ini. Nah, input semua ini nanti dimasukkan ke database dengan perintah ini. Nah, sama dengan ini sama juga untuk SQL injection. Terus prepare statement, SQL, masukin. Nah, ini kita masukkan untuk SQL injection-nya, lalu PS execute update. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang tadi, kalau insert pakainya execute update, kalau yang tadi login model itu, karena select pakainya execute query. Kalau execute query itu untuk yang menampilkan untuk select, kalau yang update itu untuk yang merubah seperti insert, create, dan sebagainya. Delete juga. Nah, terus kita ke ini, yang untuk menampilkan data pelapor yang tadi dicetang itu. Yang cetang atau tidak bisa muncul apa enggak. Itu ditampilkan dalam bentuk array list dengan inputannya string. Namanya fungsi ambil data pelapor, inputnya username, dengan ini untuk handle errornya, terus ini select semua, select dari pelapor tabel, yang username-nya ini nanti kan akan terambil dari semuanya. Nah, ini dimasukin nih untuk SQL injection, dan ini baru dapat hasilnya semua di RS. Nah, maka dari itu RS next, alias diambil satu persatu barisnya, dari satu persatu baris kita ambil untuk kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom jumlah kakak, dan seterusnya. Lalu masukkan ke data list, dan ini new string karena tipe datanya adalah string. Nah, dan ini kenapa kok get string bisa padahal ada jumlah kakak, tipe datanya bukan string, itu karena memang jadi protokol JDBC itu bisa kayak langsung mengubah begitu. Terus kita lanjut ke yang pelapor controller. Pelapor controller itu juga pelapor controller. Kita bikin seperti ini dulu. Dari pelapor model kita bikin fungsi, kita panggil dulu, kita bikin di sini pelapor controller dengan nama, kita panggil fungsinya model dengan tipe datanya ada di sini pelapor model. Nah, ini model kan sudah ada, kita bisa langsung pakai di bawahnya. Nah, ini kita kirim pelapor. Nah, ini untuk mengirim atau ketika diklik kirim, yang mana nanti akan nyambung ke ini alias insert. Ini yang tadi saya jelasin, kalau misalnya tingkatnya itu apa. Terus ini untuk ngambil tanggal lokal date, itu tanggal pokoknya tanggal, terus tanggal saat ini, date value of itu untuk passing atau mengubah data ini menjadi date, sehingga ini makanya tipe datanya di sini date juga. Lalu kita tinggal masukin sesuai inputan yang diterima tambah pelapor ini. Kita masukin semua. Terus ini untuk belum ditangani, karena tadi sudah seperti yang saya katakan, defaultnya adalah belum ditangani. Nah, terus ini untuk yang data pelapor, yang mana tinggal petun model ambil data pelapor username, alias kita cuma tinggal manggil modelnya aja supaya nanti nampilin hasilnya ini secara keseluruhan, karena ini petun data list. Nah, gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code pelapor form. Di sini ada kelas utama yaitu kelas pelapor form yang berarti ini adalah jendela GUI. Terus ada controller, mendeklarasi variabel controller dari tipe pelapor controller yang bertanggung jawab untuk mengelola logika bisnis terkait pelapor data. Terus ada konstruktor public pelapor form, memanggil metode init comments untuk menginisialisasi komponen GUI dan mencoba membuat instance dari pelapor controller. Jika gagal akan menampilkan pesan kesalahan.
ini metode init components. Inisialisasi komponen mendeklarasikan dan menginisialisasi semua komponen GUI yang akan digunakan dalam form, termasuk tabel, label, tombol, dan combo box. Terus ada tabel, metode tabel set tabel. Model tabel ini berguna untuk mengatur model tabel dengan kolom yang sesuai untuk menampilkan data pelapor. Tabel ini akan menampilkan pelapor, alamat, kebutuhan khusus, jumlah kakak, nomor telepon, status, dan tanggal. Terus yang selanjutnya ada tombol logout. Metode logout. Tombol logout untuk mengatur teks tombol dan menambah aksionalis listener untuk menangani klik tombol. Ketika tombol diklik, metode logout akan dipanggil. Logout btn action performat akan dipanggil. Terus ada metode menampilkan data tabel, yaitu public void tampilkan data tabel. Ini memuat data memanggil metode getData pelapor dari pelapor controller untuk mendapatkan data pelapor dan mengatur model tabel dengan data tersebut. Kolom id disembunyikan dari tampilan. Terus ada metode kirim. Tombol kirim mengambil data dari form input dan memvalidasi. Jika semua kolom terisi dan valid, akan melanjutkan proses pengiriman laporan. Terus tabel mouse, metode tabel mouse. Ketika pengguna mengklik baris pada tabel, data dari baris tersebut akan dimuat ke dalam form input untuk diedit. Kesimpulannya, kelas pelapor form adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengelola laporan dari pelapor. Ini mencakup fungsionalitas untuk mengirim laporan, melihat data laporan yang telah dikirim, dan berinteraksi dengan tabel untuk mengedit data. Kelas ini berinteraksi dengan pelapor controller, mengelola logika bisnis dan data. Melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, untuk bagian input sebelumnya untuk awal yaitu ada bagian di input model. Untuk mempercepat juga itu kita menggunakan get connection. Ini untuk seperti metode statis yang menyediakan koneksi ke database MySQL. Itu buat ke URL, username, dan password yang sudah didefinisikan untuk get connection menuju ke database. Lalu juga ada get untuk metode get all data itu mengambil semua catatan dari tabel pelapor yang dari tabel pelapor dan mengembalikannya sebagai list dari objek. Lalu setiap objek mewakili satu baris data dengan setiap elemen dalam array sesuai dengan kolom tabel. Lalu kami juga menggunakannya itu insert pelapor bagian insert pelapor. Untuk insert pelapor ini untuk memasukkan catatan pelapor baru ke dalam database.
juga terkonek ke database juga mulai tadi. Ini mengambil berbagai detail pelapor sebagai parameter dan secara otomatis menetapkan tanggal lapor ke tanggal sistem saat ini. Lalu juga ada update, yaitu memperbarui catatan pelapor yang sudah ada berdasarkan ID. Tingkat keparahan di sini yang menarik ada tingkat keparahan. Tingkat keparahan dihitung secara apa ya, dinamis berdasarkan jumlah KK, yaitu jumlah kepala keluarga di sana. Lalu kita juga ada delete, itu menghapus catatan seperti fitur pada umumnya. Lanjut di controller, input controller. Ya, di sini untuk input controller sederhana aja untuk seperti kita ada yaitu injeksi dependent, itu controller memiliki instance dari input model. Lalu kita ada menggunakan juga seperti metode apa ya, untuk pengambilan dan penyimpanan data. Jadi ada kontrol ambil semua data, simpan data, update data, dan hapus data. Pada dasarnya panggil ke metode yang sesuai dengan input model seperti sebelumnya. Lalu ada logika bisnis juga, yaitu tempat di mana logika bisnis diterapkan. Contohnya adalah perhitungan tingkat keparahan. Ada bagian tingkat keparahan. Di metode simpan data berdasarkan jumlah KK ini mencegah logikanya berada di dalam view. Jadi agar tidak bisa dibilang tidak muncul di laman view yang akan tampilkan. Lalu selanjutnya juga bagian form. Ya, form ini ada beberapa bagian yang sudah terinput otomatis karena menggunakan C-frame juga. Mungkin secara singkatnya ini komen. Oke. Di sini tuh saksinya ada seperti JTable, JLabel, JText files, JCombos, dan JButton yang untuk antarmuka pengguna seperti bilang sebelumnya, yaitu beberapa di sini itu sudah otomatis terbuat, yaitu karena kan kita menggunakan JFrame di awal. Lalu kita menggunakan dalam inisiasi juga input form, lalu ini komponen yang boleh dihasilkan otomatis oleh NetBeans. Ini salah satu yang terbuat otomatis. Lalu ada pengaturan tabel default, lalu ada tampilan data tabel. Ada juga itu event, penggunaan event, tabel untuk seperti button tambah, button edit, seperti itu kurang lebih. Jadi bagian input form ini itu untuk beberapa code input yang berada di tombol view yang bisa dibilang pada bagian G-frame tersebut. Jadi tidak ada seperti kode-kode khusus yang emang mengarah ke yang lainnya. Namun untuk bagian input di sini itu sudah beberapa bagian itu terbuat otomatis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai yang bagian model dan controller untuk yang bantuan. Yang mana kita mulai dari yang bantuan model dulu. Yang pertama ini adalah importnya, library-nya. Lalu yang selanjutnya ini ada public class bantuan model. Ini nama kelasnya seluruhan. Terus kita bikin connection yang namanya get connection dan tipe datanya adalah connection dan ini adalah yang dilempar alias exception-nya. Terus ini isi-isinya kayak tadi. Terus ini kenapa kok returnnya connection? Karena tipe datanya, karena returnnya begini. Driver manager get connect. Dan ini tipe datanya ini adalah connection. Terus selanjutnya ke fungsi get all data. Ini sama kayak tadi. Ini untuk
handle error, ini nama fungsinya. Nah, fungsi getAddData ini, tipe datanya adalah list dan isinya adalah objek. Tadi kan sebelumnya ada array list dan list. Bedanya apa? Kalau list itu sendiri, kayak gini, list sama array list bisa. List sama dengan tipe list lainnya juga bisa. Tapi, kalau kamu tulis ini menjadi array list, maka di sini harus array list, seperti itu. Hal yang kedua adalah objek. Objek itu sebenarnya versi lebih luasnya dari string. Yang mana objek itu cuma bukan menampung string, tapi bisa juga integer dan lain. Nah, terus selanjutnya ini kita bikin listnya dulu, wadahnya dulu, dengan namanya data. Nanti jadi kita kalau mau add ke data ini, terus ini query-nya yang nanti dimasukin ke prepare statement ini. Nah, terus ini di sini kita ada try. Yang bedakan try ini sama yang sebelumnya adalah di bagian ini. Yang mana ini adalah kayak bagian resource-nya. Kalau sebelumnya itu kan di login form. Itu langsung try masuk ke apa. Nggak ada yang dalam kurungnya gini. Tapi kalau ini ada. Nah, ini adalah resource-nya. Jadi yang di dalam kurungnya ini nggak akan dijalankan, cuma bakal dijalankan di bawahnya di sini aja. Di dalam try itu sendiri. Tapi kalau di bawahnya nggak akan dijalankan. Nah, kita mulai dari yang ini. Kita bikin koneksinya dulu. Terus pakai koneksi kita ambil fungsi prepare statement, sambung ke SQL. SQL-nya apa? Lalu PST ini prepare statement karena memang kelasnya dari ini. Terus PST execute query. Yang mana PST ini kita execute. Kayak tadi kita omongin kalau select itu execute query. Kalau update, delete, create itu pakainya execute update. Nanti dapat resultnya di RS. Terus ini juga sama, while RS next, alias selama RS next ini masih ada, alias barisnya masih ada lagi, jalanin terus yang di dalam. Ini yang kita kan ambil per baris. Nah, di sini kita ambil per kolom. Baris pertama ambil kolom kategori, terus kategori barang dan seterusnya. Nah, ini yang tadi yang tak omongin bedain. Di sini kan ada in, dan string. Nah, kok bisa masuk karena tipe datanya objek, gitu. Beda sama, ini nggak ada. Nah, segitu. Terus ini return datanya yang tadi ini. Terus selanjutnya ini untuk insert. Nah, insert, update, delete, intinya itu sama semua. Cuma beda di injection sama query-nya. Dan inputannya ini. Inputan dari insert bantuan adalah ini. Terus ini adalah untuk insertnya, query-nya. Ini SQL injection. Nah, terus jalan ini kayak tadi di dalamnya connection ini kita bikin connection dulu, terus kita panggil ini, kita masukin query-nya ke prepare statement supaya kayak disiapin. Nah, terus kita isi-isi untuk injection-nya pakai gini. Terus kita lakukan execute update. Nah, terus kenapa kok ini boolean dan ini lebih dari 0? Jadi maksudnya gini, kalau kita lakukan PST execute update, kalau berhasil kembalikan 1, kalau gagal 0. Nah, kalau kembaliin 1, kalau lebih besar dari 0 alias true, berarti insert bantuan true. Gitu. Tapi kalau kembalinya 0, kan nggak false berarti karena tidak lebih besar dari 0. Kembalinya false, makanya boolean gitu. Ini juga sama. Nah, yang membedakan mungkin hanya fungsinya. Kalau ini kan tadi insert, ini update, ini juga sama. Inputnya ini, fungsinya ini juga untuk bikin koneksi, terus ini untuk step prepare, masukin untuk SQL injection, untuk inputan dari SQL injection, ini jalanin. Ini juga sama. Inputannya ini, inputannya ID ini, terus fungsi SQL-nya ini, kita bikin koneksi, terus sambungin, apa langsung masukin ke statement, masukin SQL apa injection-nya, terus nanti dapat update 1 atau 0. Udah sama. Terus untuk bagian ini terus SQL session kayak yang tadi tak jelasin itu untuk handle error. Oke, selanjutnya yang bantuan controller. Ini ya sama kayak tadi library-nya. Ini bantuan controller kita kan tadi namanya bantuan model. Ini kan kita bikin fungsi baru namanya new bantuan model. Nah, ini model. Tipe datanya yang di depan ini di sini. Terus kita panggil yang kakek fungsi plot tabel tadi. Default tabel model.
Nah, default tabel model itu sebenarnya sama aja kayak array. Cuma ini array yang secara khusus untuk tabel sesuai namanya, tabel model. Terus ini isinya alias sebenarnya ini untuk kolom nama kolomnya. Nah, ini kan default tabel model, model tabel sama dengan default tabel model. Kita masukkan kolom, koma 0. Nah, 0 ini maksudnya adalah yang paling atas, alias bisa dikatakan dia itu adalah yang nama kolomnya, gitu. Tipe datanya masih string. Nah, terus kita masuk ke bagian ini. Kita coba lakukan. Apakah data, kita bikin dulu list objek, kita bikin dulu list data ini, yang mana nanti akan menerima inputan dari model getAllData. Maksud saya, tadi kan sebelumnya model getAllData model ini kan dari new bantuan model. New bantuan model getAllData itu akan mengembalikan return data tipe datanya list object. Makanya di sini data tulisnya list object. Nah, terus ini kita lakukan iterasi lagi. For data, for row in data. Jadi kita ambil per baris. Nah, karena row-nya tipenya objek, makanya diginikan. Kita masukkan ke model tabel add row. Row-nya ini satu baris ditambahkan dengan fungsi add row ke model yang namanya model tabel. Model tabel diambil dari ini. Alias, jadi kita memasukkan setiap barisnya dari list tadi ke model tabel. Nah, itu. Terus, return model tabelnya. Terus kalau ini semisalnya error akan muncul exception, dan exception-nya ini. Oke. Terus selanjutnya insert, update, dan delete. Ini intinya sama aja dan tinggal panggil fungsi yang tadi udah diinisialisasi di bantuan model. Yang pertama, eh, itu kan insert. Ini inputnya ini aja, ini apa aja ada ini, terus boolean. Nah, terus kita lakukan try ini. Try return model. Jadi kita pakai fungsi dari model, insert bantuan, dimasuk-masukin ini dijalanin. Nah, kalau berhasil, nanti kayak tadi ngomongin, boolean. Return true atau false. Ini juga, nah gitu. Nanti bakalan return true, dan hasilnya boolean ini. Makanya hasilnya boolean, tipe datanya boolean. Terus ini kalau misalnya ada error, akan munculin errornya itu apa, terus return false. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, terus ini atasnya juga sama yang try-nya. Ini kita masukin inputnya itu apa. Nah, terus pakai fungsi return update bantuan dan return delete bantuan. Ini kan ID, ini dan lain-lain. Nah, terus kita pakai masukin. Ini kita pakai, nah ini kan nanti masuk ke update. Nah, dari update ini kita masukin ke update bantuan. Nanti akan jalan update bantuannya, jalan terus nanti sampai sini. Balikin 0 atau 1 true atau false. Yang mana nanti return true atau false gitu. Ini juga sama. Nanti ini dimasukin, masuk, delete bantuan, nanti kalau dipanggil, dia akan jalan, dan nanti akan membalikan return atau false. Akan mengembalikan return atau false. Terus, exception. Exception ini yang kayak tadi tak jelasin itu, hanya sebagai handle error. Oh iya, hanya menambahkan, yang catch exception ini sebenarnya itu bentuk lain dari terus SQL exception. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang code bantuan form. Nah, di sini ada public class bantuan form. Ini kurang lebih merupakan view dalam MVC bertugas menampilkan form dan menampung input user. Terus ada Java Swing JFrame. Ini berguna agar bantuan form bisa tampil sebagai jendela window aplikasi desktop. Terus ada private bantuan controller. Ini berguna untuk menyimpan extend controller untuk memanggil operasi create, write, update, dan delete. Terus mengapa privat? Semua file, controller, komponen GUI bersifat privat untuk
enkapsulasi, mencegah akses langsung dari kelas lain, memaksa interaksi lewat metode yang terkontrol. Terus ada konstruktor. Yang pertama konstruktor unit components. Ini auto generate oleh NetBeans, berisi inisialisasi dan penataan layout semua komponen swing, JTabel, JCombo box, JButton, JLabel, dan lain-lain. Terus ada load tabel. Ini berguna untuk mengisi tabel dengan data dari controller. Terus komponen utama dari form yaitu ada JTabel. Tabel ini berguna untuk menampilkan daftar entry bantuan. Terus ada JCombo kategori. Dropdown untuk memilih kategori bantuan, subkategori, dan nama barang. Terus ada JButton. Ini tombol search dan navigasi. Ada tambah, edit, hapus, batal, close. Terus selanjutnya ada metode pembantu yaitu load table. Load table mengambil default tabel model dari controller yang sudah terisi data. Terus ada clear from. Ini berguna untuk mengosongkan atau mengambilkan state from ke default.